Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi eksplorasi konsep modul 3.1 prinsip pengambilan keputusan terkait tugas wawancara studi kasus bersama saya Yunitawati, calon guru penggerak angkatan keempat dari SD Negeri 11 Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Sebagai teman wawancara, saya mengajak Ibu Hilmayani selaku rekan sejawat dari sekolah saya. Dan sebagai implementasinya, saya memilih kasus 1. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini mengganggu waktunya tidak? Sudah, masih ada kesibukan? Tidak. Ini saya mau bincang-bincang nih dengan Ibu nih, mau diskusi. Jadi terkait adanya kasus ini Bu. Jadi saya mau diskusi dengan Ibu tentang kasusnya Ibu Tati. Saya bacakan aja Bu ya kasusnya. Jadi kita diskusi di sini tentang kasus yang terjadi sama Bu Tati. Jadi Bu Tati di kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu. Jadi beliau mengajar sama nih dengan Ibu di kelas 5 ya. Kemudian pada suatu hari misalnya Bu Tati ini ruangannya ini kan persis nih di sebelah ruangan Ibu ya kan. Karena terlalu disiplin lebih cenderung ke galak Sama anak-anak itu ya. Kemudian pada sisi lain Ibu Tati ini juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Terus sebagian murid sangat takut dengan Ibu Tati. Namun sebagiannya juga ada yang bisa menyesuaikan diri. Jadi ceritanya suatu hari Ibu mendengar suara tangisan yang berasal dari seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tersebut. Jadi kemudian Ibu melihat seorang murid perempuan di kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan halaman sekolah dan suasananya sangat panas. Murid tersebut menghadap ke pintu kelas Ibu Tati. Ibu nih melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan murid tersebut dan tetap mengajar. Beliaunya mengajar seperti biasa. Namun Ibu bisa melihat beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri-curi pandangan keluar. Jadi melihat temannya yang tadi yang nangis tadi ya. Muridnya kan melihat pandangan itu dengan perasaan takut ya, melihat temannya yang tadi sudah berlutut di atas bebatuan yang panas dan menangis. Kalau misalnya Ibu mendapati kejadian yang seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Karena kan kita sama-sama guru, otomatis kita kan melihat kok ada anak ini. Jadi kan setidaknya kita lihat, kita bertanya sama anaknya, ada apa kok bisa ada di luar sementara temannya semua ada di dalam. Kalaupun misalnya kita tahu bahwa Bu Tati adalah orang yang disiplin, itu memang bagus, tapi setidaknya kan kita harus juga bertanya, ada masalah apa kok sampai anak ini mendapat hukuman seperti itu dari Bu Tati. Walaupun mungkin dia melanggar disiplin, tapi setidaknya dia juga harus melihat bagaimana anak ini tadi bertindak. Udah menangis tapi kok nggak ada respon dari gurunya. Kalau misalnya menurut saya itu nggak ada salahnya saya tanyakan ke Bu Tati, sebenarnya ada permasalahan apa, kekurangan disiplinan apa anak ini sehingga dapat hukuman yang seperti itu. Jadi kalau misalnya pun Bu Tati kan pasti dia akan merespon bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak.
Berarti kalau melihat situasi seperti itu, ibu akan memberikan interupsi ya. Iya. Berarti walaupun Bu Tatinya sedang mengajar di dalam kelas, jadi ibu temui Bu Tati gitu ya. Ya, ini juga karena kan anaknya udah nangis gitu. Berarti dia kan udah ada perasaan menyesal. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ibu menginterupsi ya, walaupun di kelas Tati masih ada Bu Tatinya yang mengajar, tapi karena mendapati kondisi seperti itu, ibu menemui Bu Tati dan menghentikan atau menginterupsi Bu Tati yang sedang mengajarkan dia. Karena kan Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat Bu, anak itu kan dia dalam keadaan menangis. Anak-anak kalau sudah dalam keadaan menangis itu setidaknya dia udah ada perasaan menyesal. Dia mengakui kesalahannya, makanya dia menangis. Jadi kan, kalaupun misalnya kita ingin menerapkan kedisiplinan, setidaknya itu bisa kita buat di awal kelas, ataupun misalnya kita membuat Di awal kesepakatan. pembelajaran. Iya, membuat kesepakatan sama murid. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar peraturan, itu bisa dikasih hukuman, dan hukumannya itu bisa kita bicarakan bersama-sama sama. Jadi diskusikan dulu ya. Berarti ini kesimpulannya apa nih keputusan yang dilakukan? Nah, tadi udah kira seperti ini. Jadi kesimpulannya gimana? Keputusan yang dilakukan apa? Setidaknya kan bilang sama Bu Tuti bahwa kalaupun memang anak ini ada bersalah, kita harus berkomitmen itu di awal. Jangan di pertengahan pelajaran teman-temannya belajar, dia tiba-tiba mendapat hukuman sendiri. Tapi mendiskusikan lah ya. Iya, diskusikan di antara guru Dan murid ya, buat komitmen kesepakatan kelas seperti apa dalam pembelajaran sehingga hukumannya itu bisa disesuaikan. Jadi dengan begitu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu sehingga kejadian seperti itu tidak berulang lagi ya. Berarti ibu tetap mendiskusikan keputusan yang diambil. Berarti kalau kemudian kejadian seperti itu tadi ibu mendiskusikan dengan tadi dan berkomitmen ya, membuat komitmen ya, murid ya. Kesepakatan kelas. Jadi kita juga sesama guru berarti boleh juga komitmen ya supaya tidak memberi hukuman yang melanggar hak anak ya. Tadi kan itu terlalu sudah kepanasan suasananya, Itu dia sudah memperlihatkan penyesalan dia. sudah mengakui kesalahannya. Oke Bu, terima kasih Bu Hilma sudah berdiskusi tentang kasus Ibu Tati tadi dan sudah memberikan pendapatnya kepada saya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama Bu.